mungkin abis ini saya dan istri mau bikin konten dukun couples, sekaligus sosialisasi merawat anak. Anak Anda nangis terus, Jangan ke dokter anak dulu. jangan ke dokter anak. Jangan telepon dulu, tanya habis dari mana. Cek dulu, baca-baca doa. Kalau nggak ada apa-apa baru. Anjing lucu banget kalau ada anak nangis bukan dibaca doa. Sumpah tuh. Apalagi kalau nangisnya nggak wajar ya. Kayak wah. Karena memang sampingan saya ini jualan minyak panglaris tuh. Minyak pengasih. Ya aku sih nggak tahu. Bisa dipakai buat YouTube nggak? Bisa penglaris bisa. Penambah subscriber. belum ada loh. Penglaris YouTube. Nggak mungkin digital. dijual juga kan, minyak penambah subscriber kan nggak mungkin. Enggak, jadi kalau ditunjukin orang jadi subscribe. Lo kalau dibilang nggak mungkin lah, nggak logis. Lah ada minyak penglaris juga udah nggak logis kan. Iya. Sekalian aja nggak logis mungkin. Iya, iya. Ya nggak tahu sih berhubungan apa enggak dengan ya alhamdulillah kan ya subscriber MLI makin banyak terus. Iya bisa dibilang ya. Kamu Ya. sejak mistis itu maksudnya ini ya Slimnya elevated gitu ya. Iya nggak sih? Meningkat gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin karena apa ya, aku juga nggak tahu apakah ada hubungan langsung apa enggak. Mungkin gaib-gaib tuh membuat kita juga merenung, bro. Oh, Ini juga ini penting. penting. Nih coba kita cek. Masih nyala kan kamera? Jangan sampai ini kepotong. Cok, aku udah sering itu kamera tak diemin aja, nggak pernah ini, nggak nggak pernah potong. mati. Karena ini bagian penting kepotong, bro. Nggak mungkin. Jadi setelah kenal dunia gaib itu jadi mengerti ada, oh ini ada juga ya makhluk yang lain. Itu membuat kita banyak hal yang mungkin kita belum mengerti. Oke. Jadi mungkin ya konteksnya dalam YouTube mungkin kayak kita udah ngerasa lucu, udah banyak subscriber, ternyata masih ada yang subscribe lebih banyak, ada KKI joget-joget, view-nya banyak. Jadi secara fenomena gaib berarti ya, video klip KKI. Enggak, itu jadi sering merenung gitu. Iya. Kayak, oh anjir, ini kalau kita udah ngerasa dunia nyata ternyata ada dunia gaib, ada dunia ini. Mungkin banyak hal yang nggak dimengerti, yaitu nggak tahu kenapa dalam dunia YouTube, dalam dunia ini jadi makin terus belajar gitu, bro. Dan itu secara nggak langsung mungkin juga ngefek ke kamu jadi makin lancar ya. Ya mungkin ya karena ingin belajar terus menerus, ingin nggak takut mencoba hal yang baru. Iya. Sebenarnya breakthrough dari dunia nyata ke dunia gaib tuh bisa jadi anjir kenapa ada hikmahnya ya. Enggak, maksudnya yang dari dunia nyata aman nih tiba-tiba masuk dunia gaib tuh, ya itu yang aku lakukan dalam hidup juga, dalam misalnya konten ini coba masak gitu, coba cukur rambut nggak takut, coba ngegame, konten yang biasa aman-aman coba break the limit. Ya. Gaib aja saya tembus. Yang nyata lebih biasa lebih bahaya, Cok. Sereman dunia nyata, bro. Serangannya kan nyata masalahnya. Gitu. Setan marah nggak bisa ngancam komen ya kan. Kalau yang nyata mengancam kan hilang job. Anda kan sudah pernah mengalami dong. Iya, waktu itu ya. Iya sih kayaknya Mas. Secara nggak langsung tadi ada kata hubungannya ya. ini secara logis ya Pak ya. Lebih agak wise lah dikit ya mungkin ya. Secara goibnya tadi Mas Yus bilang bahwa sebenarnya kamu itu sakjane kowe duwe bakat gitu loh. Iya, sebetulnya Kamu- memang oke. bidangnya di sini. Nah, gitu. itu. Tapi selama ini belum ada yang ngasih tahu toh. Iya. Iya, tapi kalau maksudnya bidangnya di sini dalam konteks fokus ke gaib-gaib ini maksudnya. Iya. Bio Twitter ganti. Dukun muslim. Banyak, gak spesial loh. Apa tuh? Kan dukun muslim banyak. Chef dukun. Iya. Iya, iya. Chef dukun. Tapi ya. kalau yang sarannya Mas Yus dalam dunia gaib ini
itu sekali lagi kalau aku ini istilah dalam game nih, seeing is believing, bro. Iya. Jadi kayak mungkin kalau udah lihat apa, Baru bahkan dari percaya. dulu tuh aku penasaran pengen lihat setan, malah Coki yang ngelihat. Setan itu terbang, muncul kamu, hei muncul, hei pocong muncul gitu. Emang muncul waktu Coki? Enggak, Coki enggak muncul pas itu. Kayak pas jalan kemana, Coki yang lihat gitu. Enggak tahu kenapa menurutku ya aku nggak tahu ya, nanti pas bisa lihat pusing sendiri. Kayak melihat sesuatu yang dari sana itu ya kayak menambah. Kalau itu yang dilihat kan ya mungkin gedung, Iya. komputer ini, terus kayak kalau bisa melihat sesuatu yang di sana tuh menurutku spesial, bro. Iyalah, Iya. pastilah. Kayak masalah kita paling masalah pajak, masalah pilpres. Terus ada masalah dunia gaib tuh ya asal jangan terlalu berat ya. Tiba-tiba ada yang curhat ke kamu, Mas, aku tuh kemarin habis mati gini. Enggak kalau aku sih kayaknya belum siap ya kalau yang udah sedih dunia nyata, sedih dunia enggak, maksudku ada dunia lain, ada makhluk lain, itu menurutku kalau kita bisa tahu itu sebuah keseruan. Iya, pastilah, setuju. Dan sekali lagi membuat lebih wise juga ya. Iya. Kalau Malah justru nanti sebenarnya arahnya gitu. Jadi ketika semakin tahu menjadi semakin tidak Sombong. mengerti apa-apa Oh, tidak kayak mengerti gitu. apa. Dan akhirnya malah nanti jadi lebih bijaksana. Arahnya memang nanti malah ke spiritual nanti kayak gitu. Kita Iya, kemudian sadar bahwa ada alam sana itu ada, kemudian Iya. ada masalah-masalahnya, dan itu kita tarik ke arah yang kuasa-kuasa ilahi kayak gitu. Kita kemudian ya udah kalau gitu kita doakan supaya masalahnya di alam sana dia selesai. Kita doakan supaya Tuhan menolong dia dan lain sebagainya. Itu juga bisa. Bahwa Gitu. yang kamu bantu bukan cuma makhluk nyata, Cuk. Tapi makhluk tidak nyata juga bisa dibantu gitu. Kayak Muslim bisa bikin padepokan, Pak, berapa puluh tahun lagi. Padepokan YouTuber baru. itu berhantu ya. YouTuber. Tapi kamu sebenarnya nggak pernah lihat hantu, Cuk. Nggak pernah Sama sekali. Sampai kadang tuh aku kalau mimpi terus kayak ngelihat tuh, tapi kayak sadar anjir kayaknya mimpi tadi gitu. Sampai apa jangan-jangan bener ya tadi ya gitu. Oh. Tapi yang bahkan di tempat ultimat serem pun nggak pernah ngeliat, bro. Padahal udah dibuka mata batin. Kayaknya ya waktu itu ya paling pol itu aku lihat bayangan doang kayaknya ya. Jadi kayak di kejauhan gitu ada pohon yang kena sinar, tapi dia keblok sama bayangan gitu. Oh, oke. Tapi itu pun sekali lagi mungkin itu memang cahayanya keblok sama tembok yang lain. Iya. Jadi itu kayaknya yang lumayan paling jelas. Dan pocong kayaknya di rumah sakit mana gitu. Itu aku udah merinding tuh. Ternyata tiang, bro. Bro, karena kalau kita itulah aku percaya logika di situ. Karena kalau kita takut, bro. Ini kata Kania ya. Kania the smartest girl in the Jakarta. Ya. Kalau kenapa orang merinding itu reaksi tubuh. Iya. Kayak ente panas keringetan. Mm-mm. Merinding tuh belum tentu ada setan kalau menurut dia. Tapi Tapi ya itu reaksi tubuh. oh, memang reaksi Panas keringetan. Iya. Kalau pengap terus apa namanya gelap itu merinding memang. Gitu kalau Itu efek mekanisme tubuh doang ya. ya. Itu adalah perubahan respon. cahaya. Ya, sama Respon seperti perubahan kalau cahaya. kita takut, kita ini asumsi kita terhadap realita tuh berubah. Iya. Jadi misalnya ada titik di cahaya di jendela, itu bisa kita bilang mata. Padahal ya bukan. Padahal ya lampu Iya, misalnya. iya. Toh, terus juga yang aku cerita tadi, karena aku anjir seram anjir. Hmm. Di jauh tuh tiang putih, Cuk. Anjir, aku kira tuh kayak pocong terang gitu, Iya, anjir. iya. Lihat semua. Tak liatin terus. Ternyata yang ini putih kan. Di sini putih. Ini masih yang berjejer. Tapi pada saat aku first impression, Iya. ini pocong. Iya, Gitu. iya. Nah, aku penasarannya itu. Kayak bisa nggak kalau aku mungkin pas di ekspedisi itu lihat nggak sekelebat, bener-bener Bener, sosok. konkret. Kalaupun nggak konkret, at least dia nggak tembus pandang banget Iya, lah, iya, nggak iya, kayak iya. Casper lah. Solid Agak ya. solid, Iya. kakinya hilang nggak apa-apa lah, gitu. Pak, itu menarik loh, Pak. Maksudnya kita beberapa kali nih, Slim, Ya. di Semedi kita tuh pernah buka mata batin. Ya, Dan orang ada yang bisa ya, Ada Pak. yang bisa. Walaupun dia bukan, maksudnya kalau Muslim ini harusnya kan secara
portal tadi kan udah odol. Iya. Kenapa dia nggak bisa lihat, Pak? Ya, kenapa tuh? Ya, Mas? kalau aku lihat itu masih dibatasi sama pikirannya kayak gitu. Kalau mau latihan untuk melihat astral itu, aku malah justru nggak ngarahin orang oke, di situ lihat ke sana kayak gitu. Aku biasanya ngelatih orang itu gini. Coba pejamkan mata dulu. Pejamkan mata, visualisasikan di arah sana ada apa, dirasain dulu. Aku suruh ngulurin tangan. Aku suruh ngulurin tangan, kemudian di dalam pikiran kamu apa yang muncul? Itu dulu. Bisa. Tapi Bisa kan- nggak, Pak? Gitu. Ya kalau mau sih. Kalau di sini kan nggak ada setan, bro. Jangan salah loh. Kecuali dipanggil sama dia. Mumpung loh. Orang lain manggil Gojek, dia manggil setan. Ah, tuh, restu istri udah dapet loh. Jadi sebelum syuting ini tadi kita sama Mas Yus ya ada sedikit pengisian energi lah yang katanya bisa membuka melihat gitu. Update iOS ya baru. Update habis update patch 7.4. 7.4 ya. Boleh Mas Yus kalau tapi setannya nggak ada di sini. Mas Setannya- sampean Oke, coba yang kita arahkan keluar ya. Ya. Kita pusatkan energinya keluar ya. Pusatkan energinya keluar. Oke, Bang Muslim posisi duduk yang nyaman. Oke. Posisi posisi yang paling nyaman. Posisi yang nyaman. Aku bisa nggak, Pak, cobain juga? Boleh. Oke. Enggak, Sambil kita coba ya. Diam dulu sebentar. Oke. Kita sinkronin napas dulu sebentar, ya. Saya coba kasih waktu 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke. Kita fokusin di luar, visualisasikan di luar. Di halaman ada mobil Alphard, ada mobil CR-V. Kemudian di seberang itu ada kayak pohon-pohon, kita coba fokusin di sana. Oke. Silahkan, mungkin Bang Muslim bisa visualisasikan apa yang ditangkap di situ, di pohon itu. Itu ada sesuatu itu di situ. kalau aku pas merem dari tadi itu nggak tahu yang nongol tuh muka cewek atau antara cewek dan cowok. Rambutnya kayak berantakan gitu, mukanya serem kayak antara hancur atau kayak muka barong gitu. Oke. Kayak Oke. gitu. Oke. Dia di posisi di atas pohon atau di bawah pohon? Kalau tadi kan karena kalau bisa dilihat dia yang kalau di kamera itu dia versi zoomnya gitu, versi versi mukanya. zoomnya. Kalau kita track sedikit dia di atas pohon berarti. Oke. Terus Bang Rino ada ngeliat sesuatu? Enggak, Pak, nggak bisa. Nggak bisa visualisasikan. Mm-mm. Oke. Berarti pengisian energinya berhasil ini. Bener. Pengisian energinya berhasil ini. Emang ada sosoknya di situ. Dan mungkin walaupun ada sedikit kekurangan, sosoknya nggak cuma satu. Ada beberapa yang modelnya seperti itu. Mukanya rusak atau kayak monster? Mukanya memang yang satu rusak tapi kayak rusak separuh gitu, tapi yang satu itu mukanya kayak matanya mencelak gede. Iya, gitu, matanya ya. melotot gitu Melotot kan. gede, terus mulutnya kayak ada keluar gigi-giginya itu. Iya, Itu kayak juga ada gitu. Ya, kayak bayanganku tuh gitu. Oke. Kembalikan dulu nafas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, berhasil berarti pengisiannya. For the first time, Jo. Tapi sekali lagi ya, itu tuh Halu apa enggak gitu, bukan, masih nah, gitu. iya. Enggak. Itu butuh orang yang konfirmasi memang. Itu, dan ini karena memang dalam taraf latihan, itu kalau semakin sering dilakukan, nanti coba aja arahin tangan ke arah pohon itu. Kemudian visualisasikan, masih sama nggak visualisasinya? Atau kemudian itu visualisasi berbeda. Kayak gitu. Tapi kalau masih sama ya berarti oke. Kayak gitu. Itu Tapi ini kayak pertama kali ya kamu bisa melihat wujud ya. Sekali lagi melihatnya tuh bukan kayak lihat gini. Iya. Tapi kan nggak kayak Casper dong. Kayak gini nih, kayak pas merem tuh kan semakin gelap. Gelapnya tuh bukan gelap gini, tapi diperes lagi. Iya. Kayak black out. Terus yang pertama di bayanganku tuh adalah muka kayak merah apa bertaring, matanya melotot kayak topeng Bali, kayak topeng Bali gitu.
ke rambut berantakan kayak gitu. Tapi itu karena close up. Ya. Jadi aku nggak tahu badannya apa. Terus pas masih coba di mana. Terus aku cek di pohon, kayaknya di atas tapi ada cahayanya, bajunya putih, ya gitu-gitu bro. Ini momen paling jelas kamu lihat visual. Bisa bayangan paling jelas. Iya, gitu. iya, Mungkin iya, bisa iya. dibilang aku bukan melihat paling jelas, tapi ngebayangin paling sampai detail. Iya, iya, Dia iya. posisinya Karena gimana. dari tadi kan penjelasannya dia detail juga kan. Iya. Kayak gitu, Ya, penjelasannya ya, detail ya. juga. Posisinya gini. Nanti bajunya. lama-lama kalau misalnya memang udah terbiasa kayak gitu, nggak usah merem, lihat aja, nanti kelihatan. Gitu. Caranya seperti itu. Buat ngecek gini. Stand up dukun siapa lagi? Belum ada kan, Cuk? Aduh. Belum ada ya. Itu malah lebih serem bro. Penonton yang bayar tiket 20 kenapa yang datang 100? Tapi kalau memang ada sponsornya kan gig kan nggak masalah. Sponsornya IO-nya IO alam gaib. ya itu tadi Reno. Jadi kayak semakin aku kan memang pembelajar Iya. dalam stand up, dalam komedi, dalam YouTube juga aku pembelajar, seneng prosesnya gini. Dari yang dulu bertahun-tahun nih penasaran mana-mana. Aku dapat glitch gitu aja yang mungkin aku kayak masa sih itu tadi? Jangan-jangan kebetulan gitu. Iya. Gitu aku sendiri. Tapi itu ada sebuah keseruan. Iya. Karena kayak mungkin kalau langsung tiba-tiba dari dulu aku langsung bisa bikin lihat itu nggak seru bro. Iyalah Ya, dan ya, ya. itu lebih klasik ya. Asik. Nggak ada dukun yang bisa kayak gitu, Cuk. Emang dokter mata lah sih. Karena kata Elmica tuh sebenarnya kata Elmica atau Pasius waktu itu. Sebenarnya kita denger itu aja tuh merasakan tuh sebenarnya itu aja bisa melihat. Oh. Iya. Karena Terbuka mata batinnya tuh nggak mata cuma batin, mata. pengertian itu mata batin itu kan sebenarnya juga ada intuisi di sana, ada perasaan Iya, iya. batin di sana. Ya itu yang kemudian memunculkan visualisasi. Gitu. Selama ini ya saya sekali lagi saya paling bisa ngerasain energi dan emosionalnya paling. Kalau dia marah, sedih itu ngerasain. Denger itu juga sangat jarang. Iya. Dulu paling kayak gitu. Oh. Gitu tuh jelas banget tuh. Tapi gitu-gitu doang. Sekarang malah lebih ke benturan energi dan emosi ya. Sekarang emosionalnya bahkan ya mungkin kalau kesurupan kadang gesturnya, perasaannya dia itu lebih ketangkap. Dulu enggak, kesurupan ya wah, apapun saya tanya, wah, atau ya diem sekalian gini. Ya ibarat masih sabuk kuning kan kayak gitu, Cok. Masih. Tapi kalau udah sabuk biru ke atas kan diem. Ya, Ini kalau wise. itu pengen lihat aja nih. Nah, pengen lihat lagi tuh. Enggak, maksudnya kayak Iya, maksudnya konfirmasi Muslim ini kan yang susah adalah kalau nggak ada confirmernya gitu loh. Iya. Itu nanti memang nanti proses sih kayak gitu itu Yeah. bagaimana kemudian Yeah. kita bisa lebih percaya lagi dan apa ya kadang-kadang nggak ngebutuh confirm karena ketika kita nyoba berkali-kali itu aja dan bentuk visualisasinya masih sama itu konfirmasi buat kita sendiri juga. Tapi kan bisa jadi takutnya kalau memang nggak ada yang mendampingi atau yang kayak misalnya orang yang memang bisa dan mengkonfirm itu betul kan jadinya dia akan semakin termakan dengan halunya takutnya. Kalau aku Pak. sih biasanya Enggak begini. sih sebenarnya. Kalau aku sih biasanya gini. Nggak usah ngelihat dulu deh. Jadi aku biasanya merinding aja di sebuah tempat kayak gitu. Aku nanya dulu ke temanku yang ada di situ. Merinding juga nggak? Kalau misalnya dia bilang enggak, aku anggap aku halu. Oh. Gitu. Tapi kalau dia ngerasain, iya ya kok aku merinding juga ya perasaan nggak enak. Berarti sebenarnya di situ ada sesuatu. Dan itu confirm. Gitu. Ya sama paling kalau ngelihat kayak gitu ya lama-lama karena sense-nya jadi Kasar. ya ini bukan imajinasi gitu. Iya. Ya, ini memang ya mungkin ada sesuatu. Memang real gitu. Dan kejadian-kejadian kamu kan beberapa cerita yang kita di belakang waktu sebelum kita syuting, memang sense-nya Muslim udah sangat terasa ya, Pak ya. Sudah sangat terasa dan memang karena ini ada sebuah hipotesa yang sebenarnya dari kalangan dukun sendiri sih belum terkonfirm. Tapi ini udah ada banyak kayak evidence-nya, udah ada banyak contohnya, banyak buktinya lah. Kalau misalnya memang ingin punya kemampuan atau merasa ingin mata batinnya terbuka atau peka kayak gitu, bergaullah banyak-banyak dengan dukun. Gitu. Bergaullah banyak-banyak dengan orang yang bisa melihat. Itu nanti ketularan. Dukun itu menular. Gitu. Aku mengalami itu.
Tiap kali jalan cok ngomonginnya reinkarnasi, multiverse cok. Dan aku cuman berdua sama dia di jalan. Aku nganterin dia ke sana ke Gading, terus pulang aku ke Bogor. Di jalan aku mikir, aku ini apa di dunia ini. Aku juga pernah waktu itu lagi syuting habis lagi beres-beres ngobrol sama dia. Menyesal. Obrolannya nggak negatif, justru karena saking positif Dan realnya dan membuka logiknya. wawasan kayak ya Allah, buat apa lucu-lucuan di dunia? Ini bukan ngobrolin soal siksa kubur, jadi ngobrolnya adalah pokoknya sebuah obrolan tentang perjalanan kayak anjir. Perjalanan masa lalu cok, past life cok. Aku jadi ya ampun. Ente aku ada obat tidur tuh. Khusus duku. Jangan kenalkan aku dengan Enggak khusus duku. Oh. Jadi ntar Reno jadi reinkarnasi. Gitu cok ngobrolnya. Oh, kita tuh di kehidupan masa lalu kita ada hubungan. Aku googling nggak bisa cok. Konfirmasi gimana? Ngapain juga di googling? Ya gimana aku Ente mau memulai topik awal, bro. Aku mau, tapi ujung-ujungnya tetap obrolan dia lagi kalah power. Emang lebih menarik obrolan dia, obrolan kita kan terbatas. Enggak, dia pas ngobrol. Reno, kamu nih zaman dulu gini-gini. Oh, zaman dulu saya pakai sabu juga. Aku pernah nanya, Cuk. Aku pernah nanya ini ya, Pak ya. Aku pernah nanya, Pak, aku di universe yang lain, aku pakai sabu juga enggak? Nah, begitu dia jawab, itu langsung ceritain jenis-jenis sabu. Ente yang memimpin obrolan, jadi sabu itu ada artinya es. Tapi terbatas, Pak. Itu paling di 15 menit. Perjalanan kami 2 jam. Berarti ente harus coba narkoba lagi tuh. Biar ada topik. Tapi serius Mas Yus, obrolannya dalam gitu. Dalam Sama banget. dia nggak bisa ngobrolin Avenger gitu, Juventus, Inter Milan nggak bisa bro, harus langsung ngobrol tingkatan kehidupan. Waduh, Enggak ngerti, Cuk. Cuk, aku ngobrol sama dia 10 menit dan itu baru beres syuting kayak nunggu gini. Jadi gini. Anjir, aku pulang. Langsung berenung. Itu doang aku omongan Mas Yus yang pengen tak lupakan. Bukan negatif, tapi itu bikin mikir banget. Iya, bikin mikir eksistensi beban. kehidupan kita. Obrol aja dalam banget waktu itu. Tapi ada lagi ya sebelum kita tutup nih. Ya. Kamu mumpung ada Mas Yus nih. Ya. Tapi kalau masalah pengalaman serem ya banyak banget juga lah pasti, dan Ya. itu udah banyak Ya. diceritain di tempat lain. Tapi yang Paling ini deh sih soal anak sih. Jadi anak saya itu kan Hazel itu kan lahir malam Jumat Kliwon. Pertama, apakah Jumat Kliwon itu ada hubungannya dengan ini jadi mistis atau apa? Yang kedua, ya apakah gini kan katanya bayi emang sensitif ya karena kayak ini. Tapi Hazel tuh lumayan sangat sensitif menurutku. Jadi kita dimakan di tempat ini, dianya teriak-teriak. Aku dari tempat apa, dianya gelisah gitu. Pokoknya kalau dari tempat tato. Tempat tato coki waktu itu. ada energi Nggak, pas pecandu pulang, narkoba. bukan. Jadi Hazel habis itu nangisnya, hah? Nah, pokoknya kalau dari tempat yang kurang baik, ya termasuk mungkin bukan tempat tato kurang baik, tapi waktu itu tempatnya emang kayak sepi, Iya, ruko-ruko suram gitu. iya. lah, suram. Jadi kalau Hazel ini nangis, yang dicek pertama bukan kesehatannya, Tapi ada setan nggak? Bener. jadi Kalau kamu dia sama istrimu ini keluarga yang sangat-sangat mistik ya sekarang ya. Dari awal yang apa ini mistis, cuma di Conjuring. Sampai sekarang kalau nangis langsung kita dari mana tadi? Gitu. Sumpah, bro. Keluarga milenial tapi mistik bro. banget ya. Jadi misalnya dicek, oh kita dari tempat makan ini yang katanya terkenal dengan pesugihan. Oh, langsung googling, Ya, kita cek. Oh ya ini ya udah berarti karena di situ. Terus misalnya udah di track aman, tanya ada temenku ini aman nggak? Misalnya aman, baru kita berarti ini kecapean, gitu. Jadi kesehatan dan logika final check. Tapi layer pertama tetap kita dari mana? Terus ada yang dari aneh-aneh nggak? Gitu. Itu paling yang penasaran sih karena reaksinya cukup apa namanya
teriak-teriak. Iya, maksudnya malam ya. cukup Terganggu ini lah ya. Ekstrim, ada maksudnya intens. Iya, cukup Iya. intens. Kalau gangguannya tuh dia beneran terganggu. Nah, itu apakah dia sensitifnya lebih sensitif dari bayi-bayi yang lain gitu? Aku mau nanya dulu, Jumat jam berapa? Jam 12 lewat 10-an ya. 10-an Oke, jam 12 12 siang. lewat 10. 12 malam. malam 12 malam hari Jumat. Iya. hari Berat- Kamis. Berarti Kamis. Ya, Kemis, Jam Kemis. 12 Ya. malam. Jumat dini hari berarti. Ya, Jumat dini hari. Jumat dini hari. Jumat dini hari jam sekitar 00.10 lah. 12.10. Iya, 12.10. Jadi masuk ruang operasi malam Jumat, lahirnya Jumat dini hari. Jumat dini hari. Oke. Pas aku cek malam Jumat Kliwon. Cocok bapaknya fixer. Oke, sebenarnya kalau kalau istilahnya dari hitungan kalau istilah Jawa weton ya. Weton itu yang major itu biasanya yang paling membuat orang itu punya daya linuweh atau punya kelebihan dalam hal sisi supranatural itu biasanya ada dua weton yang patut untuk digarisbawahi. Satu, Selasa Kliwon. Oh. Itu yang paling kuat. Iya, iya, iya. Yang kedua sebenarnya bukan Jumat Kliwon, tapi Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu wetonnya raja. Jadi orang-orang yang Sabtu Kliwon. Oh. Mamanya Sabtu mamanya Kliwon. berarti Kamu bukan apa, Cuk? anaknya. Minggu aku. Oh. Karena Minggu Car Free Day ya? Sepi. Sabtu Kliwon itu wetonnya raja. Jadi orang yang lahir di Sabtu Kliwon itu biasanya omongannya itu selalu didengerin sama orang. Dan walaupun dia ngomong biasa aja, Pak Luhut, Pak Luhut berarti. Loh, Pak Luhut Sabtu Kliwon, Bro. walaupun Sabtu Kliwon ya mungkin Iya. mungkin bener kayak Oh, gitu. karena Dia Selasa Liga Champion tuh. dia punya omongan raja Dia punya didengerin omongan orang ya. didengerin orang, walaupun dia ngomong biasa sekalipun, itu orang-orang akan mendengarkan omongannya dia. Itu orang kelebihannya kalau misalnya lahir di Sabtu Kliwon. Nah, kalau misalnya kaitannya sama Hazel, Jumat Kliwon itu malah biasa sebenarnya. Oh, nggak ada hubungannya sama Nggak ada gaib-gaib hubungannya ya. sama gaib-gaib sebenarnya. Itu cuma gara-gara dulu ada film Susana. Itu. Zaman dulu judulnya Malam Jumat Kliwon. Kenapa ya? gitu. Kenapa? Ya Mungkin karena- terdengar enak aja gitu, kayak Susana malam Jumat pon. Malam Jumat. Malam Jumat pon 4 tahun sekali loh. Jumat pagi Malam gitu. Jumat wage. Nggak enak ya. Iya. Kliwon. Tapi bahwa malam Jumat Kliwon memang itu waktu yang aktivitas gaibnya. Katanya Selasa Kliwon ya. Enggak, Begini. yang sebenarnya yang benar-benar harus diwaspada itu Selasa Kliwon. Selasa. Orang yang meninggal di Selasa Kliwon itu bahkan menurut kepercayaan orang itu kuburannya harus dijaga. Harus dijaga. Harus dijaga. Kalau enggak nanti mayatnya bisa dimutilasi, anggota tubuhnya itu disimpan untuk Media-media tertentu. media-media ritual. tertentu atau jadi barang gaib atau untuk mendatangkan suatu kegaiban dan lain sebagainya. Cuk, Gitu. jadi banyak yang tahu dong ini. Waduh. Enggak, Udah, justru Mama. ini jadi peringatan. Oh, iya, Itu iya. jadi Biar- peringatan biar kayak gitu. dijaga. Oke. Makanya itu kenapa kalau orang meninggal di Selasa Kliwon itu harus dijaga. Berapa lama ngejaganya? Paling nggak sampai 7 lewat hari paling nggak sampai kira-kira sih biasanya itu 3 harian. Oh, 3 oke, hari, hari keempat itu sudah enggak gitu. Oke. Itu Karena- Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Paling ini ya, paling Nah. apa istilahnya paling mistis. Portal yang Portal paling yang kayak gitu. tipis ya. Nah, kalau malam Jumat Kliwon itu sendiri sebenarnya itu awalnya itu memang karena kayak nggak disengaja gitu loh. Maksudnya ini bagian dari budaya masyarakat aja. Bahwa ketika malam Jumat itu kan besoknya itu kan udah hari Jumat. Ya. Hari Jumat itu adalah hari terakhir itu biasanya orang kantoran bekerja. Sabtu Minggu libur. Ya. Jadi malam Jumat itu sengaja dimistiskan untuk supaya mindset orang besok itu udah kita terakhir kerja loh. Kayak gitu. Oh, Cuk, udah tapi harus kan itu nyantai. tercipta malam Jumat Kliwon itu gaib kan nggak di zaman kantoran, Cuk. Dari zaman kerajaan loh. Ya, zaman kerajaan kan kaitan, juga ada orang kerja juga dong. Masa kayak Sabtu libur? Zaman kerajaan udah ada Tapi SCBD. memang- SCBD S-nya kan Sriwijaya kan.
Tapi memang kemudian kalau orang zaman dulu itu karena besoknya itu libur, mereka menghabiskan waktu untuk merawat-rawat benda pusaka. Oh, Merawat emang iya? benda-benda kayak Bener? kayak gitu. penjelasan kayak gini nih. Ya, jadi kemudian Nggak ada di dukun lain. Nggak ada. jadi itu dilakukan di malam Jumat. Nah, ketika itu benda pusaka dikeluarkan pada saat malam Jumat itu keluarlah energinya sehingga membuat malam Jumat itu jadi kayak semacam Serem. jadi terasa lebih keramat Oh. gitu loh. Karena semua pusaka itu dikeluarin, Iya, dibersihkan. iya, iya. Sebelum weekend itu dibersihkan. Karena gitu kan. weekend mau dipakai nusuk. Enggak, disimpan lagi dong kayak gitu. Oh, itu Iya. asal-usul. Berarti malam Jumat Kliwon itu sebenarnya tidak masalah ya. Nggak masalah. Bukan identik dengan kegaiban. Makanya kan kadang-kadang sekarang dibelokin jadi kayak istilah-istilah yang menjurus ke arah istilah-istilah ya hubungan suami istri. Ya malam Jumat Ah, gitu. itu mah. Sunnah Rasul. Sunnah Itu Rasul, jokes kayak bapak-bapak itu. Anda dong, bapak komplek. Iya. Nah, kayaknya gitu. Kalau soal Hazel, Nah, kalau soal Hazel yang aku lihat ini sebenarnya malah turunan dari ibunya yang Sabtu itu. mamanya berarti nih. Sebenarnya sumbernya itu dari biangnya. Bukan Mamanya ya? bukan dari bawaan dari anaknya gitu. Ya, Ditambah lagi bapaknya ternyata juga semi-semi dukun. Dukun suami istri belum ada loh ya. Oh, iya. Ngangkat loh, lu kayaknya. Gitu. Demian sulap satunya. Iya. Iya sih, Jadi bisa tim sih. sukses doang dia dari Misteri Sarah. Mungkin abis ini saya dan istri mau bikin konten dukun, dukun couples, sekaligus sosialisasi merawat anak. Anak-anak nangis terus, Jangan ke dokter anak dulu. jangan ke dokter anak, jangan telepon dulu, Tanya habis dari mana? tanya habis dari mana. Cek dulu, baca-baca doa. Kalau nggak ada apa-apa baru. Anjing lucu banget kalau ada anak nangis bukan dibaca doa. Sumpah tuh, apalagi kalau nangisnya nggak wajar ya. Kayak wah. Biasanya kalau dalam ilmu medis kalau ada anak nangis tuh dicek ada yang sakit nggak, Iya. serak Panas nggak, badan nggak. oke nggak, Langsung kayak gitu. Saya kamu dari mana? Nah, langsung tanya. Ntar pasti ada momen pak, pas si Hazel tumbuh gigi, didoain dulu sama mereka. Iya. Kan panas dingin ya biasanya. Siapa tahu ada setan di giginya kan. Karena nanti seiring berjalannya waktu akan diadakan pendidikan dukun sejak dini. Ah, Gitu. itu. Gini loh cara mainnya gitu. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo Hazel ikut. Ayo. Oh, lucu banget. Tapi salah satu cara bukan menangkal ya, menjaganya kan tahu nih mamanya berarti yang bawa bibit itu. Iya, iya, Soalnya saya kadang merasa seperti ini gara-gara bapaknya fix serem nih, ternyata mamanya. Makanya Selamat beton saya. itu lebih kuat soalnya. Oke. Udah secara Udah sari, bibitnya udah gitu ya? bibitnya Satu gitu kliwon. lah. Untuk kliwon. Malah Jumat Kliwon. Yang satu ibunya karena weton, bapaknya karena konten. Udah konten gak ada apa-apanya, memang weton udah ini paling ini. Udah penyebab Iya. utama bukan konten, Udah bukan. nggak syuting fix serem, masih keganggu aja nih. Udah fix Mamanya weton. nih. Konten terus jalan lah. Ya, berarti kita ganti akte kelahiran. Digeser. Cara ada nggak mungkin buat tips juga orang-orang di rumah nih kan pasti ada juga mungkin anaknya yang sensitif. Ya, ya, Mungkin ya, nggak usah dibilang anak yang sensitif ya. Hampir semua bayi itu kayaknya memang dasarnya sensitif. peka. Pada dasar anak kecil itu kan peka. Itu batasnya itu biasanya umur 12 atau 13 tahun. Kalau misalnya nanti lewat umur 12-13 tahun dia masih bisa ngelihat, dia masih peka, dia masih ngeluh mungkin lihat ini lihat itu, oh berarti sebenarnya memang bakatnya Gift dia ya? gifted Iya, gitu. iya. Dia memang kalau istilah kita ya anak indigo. Sekarang umur berapa sih Hazel? Masih setahun sih. Masih setahun Jadi itu dia ya masih 12 tahun lagi ya. Iya. Masih lama. Ya kalau masih inget urusan begini 12 tahun kalau udah sibuk ya. Ada tips soalnya kan di beberapa budaya itu ada perbedaan. Ya. Di Jawa nih di kakakku kan, Hmm. anaknya tuh sering nangis. Pas dicek di bawah bantalnya ada pisaunya. Oh. Sama neneknya Oh. ditaruh pisau. Dia orang Sidoarjo sih, Iya, orang iya, Jawa. Ya memang tidak kena setan tapi kena pisau. Tapi kan kita tidak bisa merendahkan Iya dong. nilai-nilai Iya, itu. iya, iya, Itu iya. kan nilai neneknya dia yang mungkin
di bawah sudah puluhan tahun. Betul. Tapi kan mungkin karena kita yang punya akses lebih luas ke informasi, sebenarnya apa perlu tuh benda-benda kayak gitu. Kalau aku biasanya sih untuk terutama yang untuk anak kecil ya, Ya. di bawah umur mungkin balita atau di bawah umur 5 tahun kayak gitu. Apa bedanya? Kalau Ya. di bawah umur balita atau di bawah umur 5 tahun? Penekanan saja Pak, Oh, iya, penekanan iya, saja, iya. penekanan saja gitu. Anak itu supaya kemudian dia merasa nyaman dan tidak terpapar Yeah. oleh energi-energi gaib atau energi-energi yang dari luar gitu. Kuncinya itu satu, dia banyak sentuhan manusia. Jadi makanya itu kenapa bayi itu banyak dipijet kayak gitu. Harus sering-sering dipijet. Itu bukan karena untuk pegel-pegel atau gimana, dia harus banyak diberikan sentuhan manusia. Untuk ngeblok mungkin. Iya, untuk ngeblok supaya dia nggak terpapar energi dari luar, tidak Jadi- terpapar oleh energi astral. Maksudnya dipijit kayak pada gitu. saat ada gangguan apa ya di lain waktu ya Ya, sehari-hari. pokoknya di luar. di luar itu sehari-hari aja. Misalnya bangun tidur atau setiap Oke. hari Jumat seminggu sekali itu dipijet kayak gitu. Ini nih, Dan ada kesehatannya, ada manfaat ininya, Bro. Seminggu sekali dibawa ke tempat pijet plus-plus. waduh, Ya. Kan itu lu- bapaknya mungkin. Bapaknya loh, lu Jangan. betonnya loh. Oh iya 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 iya. Satu kliwon. Istri saya lah. Semakin jumawa habis ini ya istri Anda ya sepertinya. Sabtu Kliwon ini. Dia kalau nyuruh sesuatu tinggal diambil potongan video ini. Omonganku seperti raja. Gitu. Ya. Tuh pijet Pak, sering kena sentuhan manusia. Oh, iya, iya. Manusia itu- sering digendong. Nah, kalau ini masuk akal. Iya, iya, iya. Kalau jadi Mas Yus sekali lagi selalu yang saya kredit adalah penjelasannya tuh nggak yang pokoknya pijet. Ya kenapa? Iya. Ternyata itu sentuhan manusia ini. Ya daripada naruh pisau di bantal tadi, Tiba-tiba ada darah kan. mana pisaunya pisau Counter Strike tuh ya. Karabinet. Karabin. Ya. Itu berarti Ya, ini selain soal- selain pijet ada lagi nggak soal- misalnya Selain apa? pijet, Pasti didoa-doain kalau juga kalau ya. selain pijet sih itu ini sebenarnya mitos, tapi ini ada benarnya. Jadi di samping tempat tidur itu ditaruh sapu lidi, gitu. Taruh sapu lidi. Kalau orang bilang itu buat ngusir makhluk astral, ya memang ada benarnya. Ada beberapa makhluk astral itu takut sama sapu lidi. Tapi sebenarnya itu fungsinya untuk membersihkan tempat tidur. Kalau kotor itu kan nggak sehat dan anak jadi gampang sakit. Ini kunci mobilnya mana, Cok? Coba Logis kan. Coba nggak usah dijelasin. Di mana lagi dukun bisa dilempar? Yus. Yusku. Orang Jawa kalau marah gitu. Iya. Yus. Jangan gue iki. Elo. Oke, jadi Sapu lidi. Lidi. tapi Mas Yus tuh pernah bilang misalnya rumah apa ditaruh pacar Arab ya? Oh enggak, ada tanaman-tanaman yang memang itu fungsinya untuk menangkal. Nah itu. Menangkal. Kalau itu aku sih ini bayanganku ini menghayalku ya. Mungkin zaman dulu tuh memang setan tuh memang sudah ditangkal dengan itu. Udah terbukti. Iya, mungkin zaman dulu ya mungkin eksperimen awalnya pakai bonsai dulu, nggak pergi pakai marigold, nggak pergi mawar, baru apa namanya itu? Kalau tanaman yang untuk Pacar menangkal Arab bukan. Untuk yang menangkal energi astral itu biasanya bidara Arab. Bidara Arab kok pacar Arab? Pacar Bidara Fikri Arab. Rasta. Bidara Bidara Arab, iya. atau kalau enggak kaktus, kalau enggak bambu kuning, itu Iya, untuk netralkan energi-energi astral atau bahkan mencegah supaya ada energi-energi itu energi-energi negatif itu dicegah untuk masuk. Tapi bukan berarti ditaruh di pintu, karena setan nggak lewat pintu. Iya Setan. dong, Cok. Kalau setan Tapi aku pernah baca juga Pak, apa selain tadi itu aku pernah baca. Jadi salah satu pohon yang ampuh untuk menangkal misalnya kayak santet, energi astral gitu adalah pohon Natal. Di rumah kamu pasang pohon Natal. itu setan nggak datang ormas. Ya. Pas ditanya kenapa karena ada pohon Natal ada topi sinterklas. Kan dia belum tentu mau. Ada peci lagi. Salah. Ganti topi.
Itu udah lengkap banget ya, Ya. teman-teman. Iya. Apa namanya, mudah-mudahan banyak banget cerita-cerita yang ada yang memang sengaja keangkat, ada yang ternyata experience baru buat Muslim akhirnya bisa Iya. apa Eksklusif di sini. ngebayangin ya, Iya. bukan melihat ya. Tadi kan dia belum mau bilang itu melihat, Pak, Iya, iya. tapi masih memvisualkan lah Iya, gitu. iya, Ini for the first time, mudah-mudahan setelah ini ya dengan bimbingan cari guru yang benar. Ini secara gaib bener, secara komedi nggak bener. Komduk. Komdo. Lama-lama gabung Denny Caknannya. Jangan cok, aku kehilangan konten. Aku kehilangan satu konten, bingung aku konten apa lagi. Masyus tiba-tiba Darboy. Jadi apa? Temon apa? Temon yang joget jajak Cak Percil. Cak Yus, jadi Cak Yus. Bener. Thank you banget Muslim. Mantap, Semedi. Aduh. Subscribe channel ini bro. Iya. Karena serius dari cerita-cerita mereka tadi, experience mereka dalam berburu hantu tuh banyak sekali fenomena. Ya kan, saya nggak ngomong penampakan. Iya. Justru kalian kalau ada channel-channel yang ada penampakannya itu bohong. bullshit. Nah, ini kita klarifikasi coba di sini ya. Iya. Pak, sebenarnya kamu yang dukun aja deh nih. Ya. Emang bisa ya ketangkap kamera berjelas kayak di film gitu, yang memang wah ada kuntilanak merah Solid. wujudnya solid gitu. Mungkin nggak? Kalau untuk ketangkap kamera itu bisa solid, cuma memang jarang. Susah banget. Susah banget, dan itu butuh proses. Mungkin taruhlah dari 10 kali foto, mungkin dapatnya cuma satu. Itu pun tapi bayangan-bayangan doang ya. Itu pun hanya bayang-bayangnya saja. Kalau MLI pernah dapat yang di Terowongan Casablanca, itu pun saat ambil footage, nggak saat ini setan di sini, terus Iya. kayak sambil apa foto tiba-tiba ada putih kayak gitu. Iya. Itu Tapi justru yang lebih gampang suara sama ada aktivitas benda bergerak. Oh, itu lebih gampang. Kalau foto itu 10:1, kalau misalnya benda bergerak atau suara Kita aja di berapa video, Cuk. Kita baru berapa video olah TKP, tapi itu interaksinya betul, banyak, Cuk. makanya buat banyak teman-teman banget. subscribe channel ini kalau pengen dapat experience ekspedisi yang banyak dari acara humor tapi ceria pembawaannya ya kan. Acara humor tapi ceria gitu. Acara horor tapi ceria. tapi ceria. Terakhir buat pertanyaan Mas Yus, setan kalau lagi menampakkan diri itu lagi lemah apa lagi kuat? Justru kalau dia menampakkan diri itu justru lagi kuat dong. Oh, karena dia bisa tembus Betul, ke. energinya lagi tinggi, dia bisa menampakkan diri ke dimensi kita. Iya, bukan karena lagi lemah. Kelihatan. Gitu. Oke. Itu lebih ke keintip, Cuk. Lagi orang mandi, Cuk. Langsung subscribe. Terima channel kasih Muslim, thank you banget. Thank you, Muslim. Buat teman-teman juga yang udah nonton, terima kasih. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya. Dadah. ini. Dadah.